Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu dalam penentuan harga pokok variabel. Jadi nanti di sini saya menjelaskan metode yang dipakai dalam penentuan harga pokok, yaitu ada variable costing dan juga ada full costing. Tapi nanti kayaknya full costing dulu ya. Untuk penentuan harga pokok produk yang konvensional, sebagaimana telah dibahas dalam akuntansi biaya. Jadi ini semuanya sebenarnya sudah dibahas di akuntansi biaya. Jadi saya hanya istilahnya mengulang aja. Membebankan semua unsur biaya produksi yang meliputi di situ ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga BOP. Ya, baik bersifat variabel maupun tetap. Tapi ada juga yang menggunakan biaya bahan baku utama dan juga biaya bahan baku penolong, ya sama aja. Jadi nggak usah bingung itu. Jadi saya lanjutkan. Baik itu yang sifatnya produk atau jasa ya. Metode tersebut dikenal dengan nama penentuan harga pokok penuh atau full costing. Ya. Sedangkan penentuan harga pokok variabel atau variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Jadi unsurnya hanya variabel saja yang dihitungkan ya. Unsur produksi yang bersifat tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produk melainkan sebagai biaya periodik. Ya. Ini nanti yang membedakan ya antara full costing sama variable costing. Nah, biaya produk merupakan biaya yang lebih erat hubungannya dengan periode akuntansi dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dan umumnya biaya produk bersifat tetap. Nah, ini perbedaannya ya. Contoh dari metode full costing. Di situ ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan juga yang meliputi overhead tetap sama variabel. Sedangkan untuk metode variable costing yaitu ada hanya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Jadi di sini tidak ada biaya tetap, BOP tetap. Itu hanya itu saja yang membedakan. Nah, kemudian ada beberapa contoh, ini nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nanti saya langsung ke contoh soal aja dalam menentukan HPP full costing sama variable costing. Tapi ini nanti full costing dulu dalam buatan laporan laba rugi ya. Sebelumnya dari kedua metode tersebut itu mempunyai keunggulan dan kelemahan ya. Nah, bagaimana untuk kelemahannya? Keunggulannya dulu. Kalau keunggulan variable costing itu alat perencana operasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penetapan harga jual, pasti yang namanya HPP. Kemudian alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat penentuan titik impas atau pulang pokok atau BEP, break even point, di mana TR sama dengan TC, ya, bisa diartikan seperti itu. Yang kelima alat pengendalian manajemen. Sedang kelemahannya ini tidak dapat diterima untuk pelaporan eksternal, bisa ini ya, karena akuntansi manajemen dasarnya memang tidak bisa untuk di pelaporan eksternal. Yang kalau untuk laporan eksternal kan akuntansi keuangan. Yang kedua, kesulitan dalam memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, oke, saya kasih contoh untuk full costing dulu. Ya. Untuk minggu depan saya kasih contoh lagi untuk variable costing. Contohnya adalah data mengenai produksi biaya dan penjualan selama tahun 2001 dan 2002 sebagai berikut. Jadi ini 2 tahun. Ya. Volume produksi tahun 2001 yaitu 1000 unit, sedangkan tahun 2002 800 unit. Volume penjualannya tahun 2001 itu 800 unit, sedangkan tahun 2002 adalah 1000 unit. Harga jual per unit 350.000. 350 rupiah. Dengan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku ya, 75 rupiah, biaya tenaga kerja langsung 41 rupiah, tarif BOP-nya 30 rupiah, biaya administrasi dan penjualan 12 rupiah. Ya, jadi seperti ini. Kemudian untuk tetapnya yaitu meliputi BOP ya, BOP tetap
sama biaya administrasi penjualan tetap masing-masing, yaitu 92.000 sama biaya administrasi dan penjualannya adalah 50.000. Nah, berdasarkan data di atas, susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable cost, full costing dan juga metode variable costing. Kita pakai metode full costing dulu. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Hasil penjualan yaitu tahun 2001 ya. Kita selesaikan per tahun aja dulu biar lebih mudah. Tahun 2001 itu adalah 800 unit dikali 350. Perlu diingat, ini adalah hasil penjualan, bukan hasil produksi. Ya. Walaupun tahun 2001 menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit, tetapi yang terjual 800. Jadi yang ditulis di sini adalah 800 dikali 350, hasilnya 280.000. Nah, ini kita kode dengan A. Kemudian harga pokok penjualan B, persediaan awal kosong. Ya, jadi tidak ada persediaan akhir di tahun 2000. Untuk biaya produksinya masing-masing ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Masing-masing adalah 1000 unit kali 75. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena yang diproduksi adalah 1000, maka dikalikan 1000. Ya, walaupun yang terjual 800. Oke, saya lanjutkan. 1000 kali 75, 75.000. 1000 kali 41, 41.000. BOP-nya 1000 kali 30, 30.000. Kemudian biaya tetap overhead-nya itu sebesar 92.000. Total biaya produksi yaitu 238.000 ya, didapat dari biaya bahan baku total, biaya tenaga kerja total, sama BOP. Ditambah BOP tetap, BOP variabel dan BOP tetap. Nah, barang yang siap dijual yaitu persediaan awal ditambah biaya produksi. Karena persediaan awalnya kosong, maka hanya biaya produksi saja, tinggal turunkan yaitu 238.000. Kemudian yang diproduksi 1000, yang terjual 800, pasti sisanya adalah 200 unit. Dikali biaya persatuannya yaitu Rp238. Didapat dari mana, Pak? Ini didapat dari ini, ya, total biaya produksi. Total biaya produksi dibagi 1000 unit, maka hasilnya Rp238. Ini dikalikan hasilnya Rp47.600. Ini sebagai pengurang. Harga pokok penjualan yaitu Rp190.400. Maka laba kotornya yaitu C, kita anggap C, sama dengan A min B. A-nya tadi berapa? Yaitu 280.000. Ya, di atas tadi hasil penjualan 800 kali 350. Hasilnya 280 dikurangi HPP-nya yaitu Rp190.400. Maka laba kotornya adalah 89.600. Kemudian biaya administrasi dan penjualan kita kode dengan D, yaitu yang variabelnya, karena ini penjualan ya, maka yang dihitung yang terjual 800 unit dikali 12 rupiah, maka di sini totalnya adalah 9.600. Kemudian biaya tetapnya untuk administrasi dan penjualan yaitu 50.000, di total yaitu 59.600 rupiah. Ini sebagai pengurang ya dari laba kotor. Maka laba bersih yang didapatkannya adalah 30.000. Di mana 89.600 dikurangi 59.600. Hasilnya 30.000. Kemudian pada tahun berikutnya tahun 2002 ya, hasil penjualannya adalah 1000 unit dikali 350 rupiah, hasilnya 350.000. Walaupun yang diproduksi hanya 800, tetapi bisa terjual sampai 1000 unit ya. Nah, harga pokok penjualannya ada persediaan awal yaitu 47.600 didapat dari persediaan akhir di tahun 2001. Nih ya, nih maaf ya, jadi 4 ini didapat dari sini. Oke, saya tandai saja biar tidak bingung ya.
47 ini adalah persediaan 47.600 ini adalah persediaan akhir di tahun 2001 menjadi persediaan awal di tahun 2002. Oke. Kemudian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya operate pabrik baik variabel maupun tetap masing-masing adalah 60.000 didapat dari 800 unit ini yang diproduksi dikali Rp75. Kemudian 800 unit dikali 41 hasilnya 32.800. Kemudian 800 rupiah 800 unit dikali 30 rupiah hasilnya 24.000. Kemudian biaya BOP tetapnya yaitu 92.000. Maka totalnya untuk biaya produksi tok ya ini belum ditambah persediaan awal yaitu Rp208.800. Kemudian barang yang siap dijual ini tinggal biaya produksi ditambah persediaan awal. Jadi Rp208.800 ditambah 47.600 hasilnya 256.400. Ya. Kemudian tidak ada persediaan awal, tidak ada persediaan akhir karena barang habis terjual semua. Maka HPP-nya yaitu 256.400. Kemudian laba kotor ya, yang didapat yaitu A-B. A-nya yang didapat tadi yaitu 350.000 dikurangi 256.400 maka sisanya atau laba kotornya adalah sebesar Rp93.600. Kemudian untuk biaya administrasi dan penjualan baik variabel maupun tetap masing-masing 1000 unit yang terjual dikali 12 rupiah ya biayanya yaitu 12.000, kemudian biaya tetapnya adalah 50.000, totalnya adalah 62.000 rupiah. Kemudian ya laba kotor dikurangi biaya administrasi dan penjualan yang maka laba bersihnya yang dapat adalah 31.600. Artinya gini, laba kotornya 93.600 dikurangi jumlah biaya administrasi dan penjualan sebesar 62.000, maka laba bersihnya adalah 31.600. Saya akan melanjutkan berkaitan dengan variable costing. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang full costing, sekarang kita akan bahas dengan studi kasus, yaitu masalah variable costing. Nah, dengan soal yang sama, bagaimana penyelesaian untuk variable costing? Oke, kita lanjutkan. Data mengenai produksi, biaya, dan penjualan selama tahun 2001 dan 2002. Untuk volume produksi 10.000 unit pada tahun 2001, sedangkan di tahun 2002 800 unit. Volume penjualan tahun 2001 800 unit, sedangkan tahun 2002 1000 unit. Harga jual per unit yaitu Rp350. Kemudian untuk biaya produksi variabel untuk biaya bahan baku per unitnya Rp75, biaya tenaga kerja per unit langsung ya Rp41, tarif BOP-nya Rp30, biaya administrasi dan penjualan Rp12, sedangkan untuk biaya tetap yang meliputi BOP-nya Rp92.000, sedangkan biaya administrasi dan penjualan Rp50.000. Nah, ini kita menyusun full costing dan variable costing. Tetapi kemarin sudah untuk full costing. Sekarang kita lanjutkan untuk ke variable costing. Oke, seperti di bawah ini penyelesaiannya untuk variable costing. Ya. Untuk penjualan ya tahun 2001 walaupun yang diproduksi 1000 unit tetapi yang terjual hanya 800 unit. Dikalikan harga jual 350, maka hasilnya tahun 2001 adalah 280.000. Kemudian untuk biaya variabelnya HPP untuk persediaan awal kosong tahun 2001 karena tidak ada persediaan akhir di tahun 2000. Ya. Untuk biaya produksinya langsung, untuk biaya bahan bakunya 1000 unit dikali 75 75.000. Ingat yang diproduksi tahun 2001 adalah 1000 unit, walaupun yang terjual hanya 800 unit. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah 1000 dikali Rp41 ya. 41.000.
Kemudian untuk BOP variabelnya, 1000 unit dikali 30, maka totalnya di situ 30.000. Nah, di sini jumlah biaya produksi variabel ya, yaitu Rp146.000. Barang tersedia untuk dijual yaitu Rp146.000. Kemudian persediaan akhir tahun 2001 yaitu 200 unit dikali 146. Nah, ini 200 itu didapat dari mana, Pak? Nah, 200 unit ini didapat dari 1000 unit yang diproduksi dan yang terjual 800. Maka sisanya adalah 200 unit. Kemudian dari mana, Pak, Rp146 ini? Didapat dari jumlah biaya produksi ya, variabel yaitu 146.000 dibagi unit yang diproduksi yaitu 1000 unit. Jadi tinggal aja 03-nya ini dihapus. Hasilnya 146. Nah, 200 dikali 146 hasilnya 29.200. Ini adalah persediaan akhir di tahun 2001. Ingat, ini persediaan akhir di tahun 2001 ya, saya tandai biar teman-teman enggak bingung. Ini nanti akan menjadi persediaan awal di tahun berikutnya ya, yaitu tahun 2002. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk HPP-nya yaitu 142.000 dikurangi 29.200 hasilnya 116.800. Kemudian untuk biaya administrasi dan penjualan, karena ini administrasi dan penjualan, maka yang dihitung unit yang terjual saja. Tadi tahun 2001 ya unit yang terjual adalah Rp800. 800 unit dikali 12 rupiah. Maka hasilnya di situ 9.600. Jumlah biaya variabelnya jadi tinggal ditambah 116.800 ditambah 9.600 hasilnya 126.400. Kontribusi marginnya C sama dengan A min B. A-nya yaitu hasil penjualan ya. Tadi 280 dikurangi jumlah biaya variabel 126.400, maka di sini hasilnya 153.600. Jadi kontribusi margin itu adalah P min V ya. Hasil penjualan dikurangi hasil biaya variabel. Atau kalau untuk per unitnya yaitu P min V, harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk biaya tetapnya ini meliputi BOP tetap dan biaya administrasi dan penjualan. Nah, ini bedanya antara variable costing dan full costing. Kalau untuk full costing kemarin BOP tetapnya tidak ditaruh di sini, tetapi di atas ya. Nah, kalau ini untuk variable costing dia dijadikan satu, untuk jadikan satu biaya tetapnya. Masing-masing adalah 92.000 dan 50.000, jumlah biaya tetapnya adalah 142.000. Nah, laba bersihnya adalah C min D, C-nya tadi kita dapat kontribusi marginnya adalah 153.600 dikurangi jumlah biaya tetap 142.000, hasilnya adalah 11.600. Kemudian di tahun berikutnya yaitu tahun 2002, hasil penjualan tahun 2002 yaitu 1000 unit, walaupun yang diproduksi adalah 800, tetapi karena ada sisa di tahun yang 2001 ya, kemudian bisa dijual semua, totalnya adalah 1000 unit ya, 800 ditambah 200 yaitu 1000. Harga jualnya 350, 1000 kali 350 adalah 350.000. Persediaan awal, nah ini tahun 2000 ada yaitu 29.200 di mana didapat dari persediaan akhir tahun 2001. Ini yang saya kasih kuning ini. Ya, ini tinggal pindah di sini. Oke. Kemudian selanjutnya untuk biaya variabelnya, biaya produksi variabelnya masing-masing untuk biaya bahan baku ini walaupun yang terjual 1000 tetapi yang diproduksi 800 ya tahun 2002. 800 dikali 75 60.000, 800 kali 41 yaitu 32.800, 800 kali 30 yaitu 24.000 rupiah. Nah, jumlah biaya produksinya meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan BOP ya 60.000, 32.800 dan 24.000. Totalnya adalah 116.800. Kemudian barang yang tersedia dijual ya, nanti ditambahkan biaya produksi variabel ditambah persediaan awal. Jadi
200 ditambah 116.800. Ya, totalnya adalah 146.000. Ya. Kemudian berarti di sini HPP-nya adalah 146.000. Oke. Biaya administrasi dan penjualan, karena yang terjual 1000 unit, maka dikalikan untuk biaya administrasi dan penjualan variabel, yaitu Rp12. Hasilnya adalah 12.000. Untuk jumlah biaya variabelnya adalah 158.000. Kontribusi marginnya, yaitu Amin BA-nya tadi adalah 1000 unit kali 350.000. 350 hasilnya 350.000. Dikurangi jumlah biaya variabelnya adalah Rp158.000. Maka hasil yang didapat untuk kontribusi marginnya adalah 192.000. Untuk biaya tetapnya, D-nya, BOP tetap dan biaya administrasi penjualan tetap. Masing-masing 92.000 ditambah 50.000. Hasilnya biaya tetap, yaitu jumlah dari biaya tetap 142.000. Nah, laba bersih yang didapat, ya laba atau rugi, itu 192.000 dikurangi 142.000, maka hasilnya 50.000. Yang paling perlu diperhatikan, ketika ada variable costing, ketika ada full costing, dengan soal yang sama, pasti nanti di tahun 2001 dan 2002 kalau dijumlah hasilnya juga sama. Ya, satu contoh ini. 11.000 ya, 11.000 ini ya, saya tandai dulu. Nah, 11.000 ditambah 50.000 ya. Ini hasilnya adalah 61.600. Ya, ini untuk variable costing. Kemudian yang kemarin full costing itu hasilnya berapa? Kita lihat aja. Nah, di sini kita lihat untuk full costing 30.000 ya, ditambah 31.600, hasilnya berapa? 61.600. Artinya apa? Ini sama. Jadi ketika nanti teman-teman mengerjakan variable costing dan full costing dengan soal yang sama, tetapi kok masih keliru, hasilnya tidak sama, berarti ada kekeliruan. Ada yang salah, ada yang tidak beres. Oleh karena itu, untuk cross check-nya yang paling sederhana, kita jumlah aja laba bersihnya dari masing-masing, baik variable costing maupun full costing. Apabila terjadi ketidaksamaan, berarti salah. Kalau sudah sama, berarti benar. Sudah gitu tak cara checkingnya. Ya, itu yang paling gampang dalam mengecek. Apakah pekerjaan sudah selesai atau belum ya. Oke, dari sini saya kira cukup sekian. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang belum paham dan seterusnya, bisa teman-teman langsung chat WA saya. Ya. Dan untuk kemudian minggu depan kita akan membahas biaya volume dan laba. Satu pertemuan saja dulu, kemudian nanti kita tatap muka melalui Google Meet. Setelah itu baru kita UTS, insya Allah. Oke, saya kira cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.